salah seorang ikhwan, saya tidak tahu orang ini subhanallah di Jakarta. Setiap saya pengajian di mana dia selalu ada, nggak pernah ngomong, nggak pernah bertanya, diam gitu, orangnya sangat tenang, masya Allah. Ya, saya tahu dia setelah mungkin 2 tahun dia ikut pengajian saya di Jakarta. Ada satu orang telepon saya, Ustadz Khalid, iya, maaf Ustadz, kami penting sekali mau ketemu sama Ustadz. Kenapa akhi? Kalau mau ada jadwal pengajian disampaikan saja. Maka dia berkata, penting Ustaz, kami ini dari satu perusahaan besar, disebutkan nama perusahaan, saya nggak usah sebut. Perusahaan ini termasuk perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, gitu kan? Punya 50.000 pegawai, besar sekali. Punya sekian ratus hektar wilayah di Kalimantan. Lalu dia bilang, kami penting mau ketemu dan termasuk atasan kami mau ketemu. Baiklah, mungkin mau konsultasi, saya pikir begitu, silakan. Setelah sholat di Kalibata City, kebetulan saya buka restoran di situ, ada masjid yang juga saya bina. Habis sholat ketemu di restoran, duduk ngobrol. Ini orang-orang wajah baru semua, saya nggak tahu. Saya bilang, ya kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Dia bilang begini, pimpinannya bilang, Ustadz, kami semua Muslim nih, tapi mungkin Ustadz tidak kenal kami. Saya si Fulan, jabatan saya ini di perusahaan ini si Fulan. Ini semua orang-orang pentolannya di perusahaan itu. Terus kenapa Pak? Dia bilang, Ustadz kenal enggak sama Pak ini, inisialnya ada ya, ada nama saya nggak usah sebutin. Ada si Fulan, namanya bapak ini. Saya bilang saya nggak kenal ya, karena teman saya memang tidak ada namanya itu yang saya tahu ya. Ini loh Ustadz fotonya, dilihatkan fotonya. Saya fotonya, oh iya, saya tahu kalau orang ini sering hadir di pengajian saya nih. Dia bilang, Pak, ya inilah si Fulan itu yang kami maksud. Emang kenapa Pak? Ini Fulan Ustadz. Dia orang yang paling berpengaruh di perusahaan kami, gitu kan? Dia pegang keuangan. Orang ini sekarang mau resign, berhenti kerja, gitu kan? Dan kalau dia berhenti kerja, ini kacau semua perusahaannya. Baik, apa hubungannya sama saya? Dia muridnya Ustadz. Masalahnya itu, setelah ikut pengajian Ustadz ini mau resign. Ini 50.000 Ustadz berantakan, 50.000 orang. Emang kenapa Pak? Dia rupanya sebelum ikut pengajian-pengajian sunnah, dia biasalah perusahaan itu kalau ada pertemuan-pertemuan meeting, mereka masih meminum minuman keras, ada perempuan, ada musik, ada macam-macam. Ikut pengajian saya dia tahu ini nggak boleh, ditinggalin sama dia. Lama-lama dia nggak hadir nih, gitu kan? Oleh pimpinan pemilik perusahaan, ownernya heran, ini kenapa nih? Ribut, ditegur. Nah setelah ditegur, ternyata tegurannya ini terlalu keras ya, tanda kutip. Jadi kalau kau tidak ikut hadir berarti kau akan kami berhentikan. Nah karena ada ancaman berhenti, dia bilang kalau gitu saya nge-resign. Gara-gara itu saja, nggak boleh pelihara jenggot, ya, nggak boleh celananya jingkrang karena dia tidak mau isbal. Dan kalau waktu sholat dia berhenti walaupun meeting, pergi sholat. Tidak mau lagi pertemuan-pertemuan yang ada khamar, yang ada perempuan, ini nggak ada lagi dari dia. Gitu kan? Itu syaratnya. Diterima, saya tetap kerja. Kalau nggak diterima, saya resign. Gitu. Dan sekarang ini ternyata setelah dia ajukan surat resign, owner kita betul-betul tadinya menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa. Mungkin dengan ancaman dia berhenti, karena non muslim yang punya ya. Kemudian tiba-tiba tuh dilihat betul-betul resign, ini berbahaya bagi perusahaan, ini kacau. Maka kami diminta ketemu sama Ustadz sebagai gurunya, ini gimana caranya, gitu kan? Supaya bisa menasehatin dia. Saya bilang begini Pak, kalau itu masalahnya begini saja, sampaikan kepada atasan Anda non muslim itu, kalau seandainya bapak si A ini setelah ikut pengajian saya dan ada perubahan-perubahan tadi, dan Anda semua yang hadir sini ada 5 orang kebetulan muslim, tahu kalau itu adalah agama perintahkan, gitu. Kalau tidak tahu saya jelaskan satu persatu apa yang sedang menjadi ciri khas bagi orang tersebut. Masalah memelihara jenggot lah, on time sholat lah, meninggalkan yang haram lah, dan tidak isbal dalam celananya lah. Itu semua adalah perintah agama. Memang dia lakukan karena dia taat pada agama. Begini saya sampaikan kepada atasan Anda. Kalau seandainya setelah perubahan tersebut kualitas kerja yang jadi buruk, berhentikan. Dan saya tanggung jawab. Saya akan bicara dengan dia dan seterusnya. Tapi kalau setelah perubahan tersebut kualitas kerjanya tetap saja bagus, bahkan lebih baik, gitu kan? Harus sportif, bisa menerima, karena itu hanya performannya seseorang, gitu kan? Tidak perlu harus dicampur sampai ke dalam itu. Yang penting dia berpakaian rapi, bersih, dia juga tahu kebersihan, kan agama Islam mengajarkan masalah itu. Maka pimpinan yang satu mengatakan yang muslim, ini sebenarnya Ustaz malah bagus Ustaz, malah orangnya pekerjaannya makin bagus kualitasnya, makin on time kerja, karena memang dia sudah lebih disiplin daripada sebelumnya. Saya bilang kalau gitu sportif, sampaikan. Rupanya disampaikan perkataan saya pada atasannya mengatakan baik, lihat hasilnya ternyata bagus.
Semenjak itu atasannya non muslim pun mengatakan silakan kalau gitu. Dan sekarang Masya Allah hampir seluruh anggota perusahaan itu yang saya dapat informasi Ramadan kemarin saya diundang ke situ, yang muslim itu kalau azan mereka sholat, kalau mereka istirahat mereka dengarin ceramah saya di YouTube. Jadi sudah alhamdulillah terbentuk komunitas itu.